warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Walaupun kita Sehat. masih dilanda pandemi, jadi kita tetap harus menjaga kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan. Masih ingat dengan 3M? Apa itu Yulia? Masih, Yang Bu. pertama, yang pertama itu apa Yulia? Mencuci tangan. Mencuci Oh tangan. iya, mencuci Memakai tangan, masker. memakai masker, Menjaga menjaga jarak. Iya. Untuk itu, Ibu persilahkan Yulia untuk memimpin doa. Ayo silahkan. Siap Ibu. Marilah teman-teman semuanya untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Kita berdoa dulu dan berdoa saya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Yulia. Di sini Ibu kirim absen, presensi absennya ya. Isi dari link yang Ibu kirim ya. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ada bahan untuk literasi, silahkan dibaca untuk 5 menit saja ya. Di sini Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita kemarin tentang teks fiksi? Ya, teks fiksi itu apa, Yulia? Teks fiksi? Teks yang dibuat oleh seseorang yang untuk hiburan, Bu. Oh ya, Berpahayalan. benar. Siapa yang sudah pernah membaca buku atau cerita atau mendengar dari radio atau televisi tentang pahlawan? Siapa yang sudah pernah? Ayo, tentang pahlawan. Saya Bu pernah. Sudah pernah. Dari mana itu, Ketut? Saya nontonnya di YouTube, Bu. Untuk menambah semangat kita hari ini, Ibu suruh lagi Yulia untuk tepuk PPK. Ya, tepuk PPK kita Ya, Bu. bersama-sama. Ayo Bu Yulia. Ya teman-teman semuanya kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, integritas. Iya, masih semangat ya. Semangat Ibu. Semangat Masih, Bu. Kita hari ini belajar tentang teks non-fiksi. Jadi teks non-fiksi itu adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Di sini sebelum kita pelajari lebih lanjut apa yang kamu ketahui tentang pahlawan, di sini Ibu bertanya kepada Ketut. Apa yang kamu ketahui tentang pahlawan? Pahlawan itu orang yang kuat, orang yang hebat, dan orang yang berjasa, Bu. Iya, pintar sekali Ketut ini ya. Biografi Sultan Mahmud Badarudin, tolong dibaca Asmal. Asmal tolong dibaca untuk biografi Sultan Mahmud Badarudin. Biografi Sultan Mahmud Badarudin. Lahir di Palembang 1767. Wafat di Ternate 26 November 1852. Ibu kirim LKPD-nya melalui link ya. Sudah Ibu kirim ini ya. Ya, setelah kita baca dari biografi Sultan Mahmud Badarudin II,
Kemudian kita menulis hal-hal penting dari cerita di atas. Sesudah kita baca, kita membandingkan informasi. Bandingkan informasi awal yang kamu tulis sebelumnya dengan sekarang tentang pahlawan. Apa kesimpulanmu? Di sini kan masih berkaitan dengan LKPD tadi. Ibu suruh Julia untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya Bu, yang saya buat di sini Bu, pahlawan itu adalah orang yang telah berjasa Ibu. Kemudian ada tulislah sikap-sikap yang dimiliki Sultan Mahmud Badarudin. Sultan ini Bu termasuk pahlawan yang berasal di Sumatera Selatan. Ia memperjuangkan tanah kelahirannya dari cengkraman Belanda, Bu. Oh iya, bagus nak. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Coba baca Helen. Lah hafal belum Pancasila, Helen? Hafal, Bu. Ah ya, kalau hafal silahkan. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, ini termasuk juga contoh pengamalan sila ke-1. Tolong dibaca, Ayuhana. Ya, contoh pengamalan sila ke-1 yaitu 1. Saling menghormati antar manusia. 2. Tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. 3. Bekerja sama dan saling bantu di bidang sosial. Sikap yang mencerminkan nilai Pancasila sila ke-1. Ayo amati gambarnya. Itu yang mencerminkan nilai Pancasila sila ke-1 itu gambar A atau gambar B? Gambar A. Gambar A, Bu. Gambar A. Bu. Coba Rohmiati, alasannya milih gambar A. Di situ ada banyak agama, Bu. Oh iya. Mari orang yang beribadah. Apa saja yang pernah kalian lakukan dalam mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ayo, coba sebutkan pengalamannya yang sikap mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Gotong royong. Nah, Saya pernah iya bantu benar teman, Bu. Helen, itu sikap yang mencerminkan nilai Pancasila. Kalau sikap yang tidak mencerminkan nilai Pancasila apa? Suka mengganggu teman, Bu. Suka mengganggu teman itu termasuk sikap yang tidak mencerminkan Pancasila. Kita di sini mengenal apa itu nada. Jadi di dalam bernyanyi ada yang namanya nada tinggi, nada rendah, dan ada tempo lagu. Di sini tempo lagu ada 3 jenis. Ada tempo lagu lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Menyanyikan lagu Hari Merdeka. Kita bersama-sama ya. Menyanyikan Ya, Bu. lagu Hari Merdeka Ya, Bu. berdasarkan Ya, Bu. nada tinggi, nada rendah, dan tempo lagu tersebut. Ayo kita mulai. Hari Merdeka 1, 2, ya. 1, 3, 7, 11, 11. Kemudian Ibu beri soal evaluasi. Ibu kirim melalui link. Silakan anak kerjakan selama 10 menit. Untuk kesimpulan materi kita hari ini tentang teks non-fiksi. Tadi apa itu teks non-fiksi, Ketut? Teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu adalah Iya. teks yang berisi suatu fakta atau sebenarnya, Bu. Iya, benar. Untuk menyanyikan lagu daerah, ini berhubung videonya tidak bisa muncul, kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Yuk, 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul, Ibu persilakan Dama memimpin doanya. Ya Ibu. Teman-teman, sebelum kita
pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terus yang meriah untuk Dewi hari ini. Luar biasa sudah memberikan tampilan yang luar biasa hari ini Bu Dewi. Walaupun sebenarnya saya yakin Bu Dewi sudah mempersiapkan dengan cukup baik ya, mungkin karena kendala mati lampu sehingga sinyalnya juga kurang bersahabat dengan Bu Dewi ya, Bu Dewi. Ya, oke, Bu Dewi ada beberapa catatan yang bisa ini model pembelajaran yang Ibu tangkap dari pembelajaran Bu Dewi hari ini, okay? Yang pertama tadi Bu Dewi sebenarnya sudah kelihatannya sudah sudah mulai runtut ya, dengan walaupun tadi sudah dapat untuk PPT tadi sudah diantisipasi walaupun dengan menggunakan layarnya teman seperti itu, sehingga Bu Dewi juga bisa lebih runtut untuk memberikan pembelajaran tadi. Walaupun mungkin di awal Bu Dewi agak sedikit nervous gara-gara itu PPT tidak bisa ditayangkan, kemudian video yang sudah disiapkan juga hilang seperti itu ya. Tadi akhirnya kendala-kendala seperti itu bisa juga terjadi nanti ketika Bapak Ibu PPL ya, begitu juga. Maka Bapak Ibu ketika Bapak Ibu PPL maupun ujian seperti itu, Bapak Ibu harus mempersiapkan opsi yang kedua. Semisal nanti ini tidak bisa, saya harus seperti apa. Nah, itu harus ada antisipasi seperti itu Bu Dewi dan teman-teman, sehingga tidak terjadi kendala seperti ini. Nah, seperti itu Bu Dewi. Oke. Ini catatan dari saya, ini model pembelajarannya apa Bu Dewi? Critical thinking dan problem solving, Bu. Problem solving ya. Sintak sintak dari problem solving itu apa Bu? Itu Bu, sebelum memberikan materi, siswa sudah ditanya menjawab sebelum mempelajari itu apa yang kamu ketahui tentang pahlawan. Sudah itu saya kasih gambaran berupa video dan berupa biografi singkat tadi. Kemudian siswa menjawab lagi setelah membaca apa yang ia ketahui tentang pahlawan tersebut. Jadi membandingkan antara sebelum dan sesudah, Bu. Oh ya, berarti sebelum diberi bacaan, sebelum diberi video, kita lihat dulu pengetahuan awal pada siswa ya, begitu ya Bu ya. Ibu harapkan Bu Dewi bisa memberikan itu ya, memberikan semacam gaya dari pembelajaran 1, pembelajaran 2 dengan pembelajaran 3, dalam artian bahasa Indonesia, terus kemudian ke tadi Bu, bahasa Indonesia, terus kemudian ke PKN, SPDP. PKN ke SPDP. Padahal itu kan satu tema, ada non fiksi dari pahlawan, terus nanti masuk ke nilai-nilai Pancasila. Ya, nilai-nilai Pancasila itu kan nanti jenengan salah satu pengamalan Pancasila keberapa, misal seperti itu kan bisa Bu Dewi. Terus nanti setelah itu baru bisa panjenengan di SPDP lagu kemerdekaan. Nah, nanti bisa digayutkan di situ ya Bu Dewi ya. Saya kira sebenarnya temanya ini sudah sangat gayut begitu ya Bu Dewi ya. Karena memang kan itu juga sudah diperhatikan ya oleh Badan Nasional BSNP ya. Nah, itu Ibu harapkan nanti bisa diperbaiki ketika di ujian kompre nanti ataupun nanti ketika di PPL, sehingga siswa lebih bisa merasa bahwasanya dia tidak sedang belajar mata pelajaran sendiri-sendiri, tetapi mengalir seperti itu ya Bu Dewi ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Dewi. Begitu masukan dari saya. Ini untuk Bu Dewi secara keseluruhan sudah bagus ya. Namun ada beberapa yang perlu mendapat perhatian, yaitu tadi bahasa Indonesia, PPKN, terus satunya SPDP. SPDP-nya menyanyi ya tadi ya. Menyanyi. Nah, itu
mestinya itu satu rangkaian, satu persepsi atau satu persepsi permulaan itu bisa dikaitkan ke tiga-tiganya. Untuk yang lain-lainnya itu saya kira sudah bagus, tinggal memperbaiki sana kini. Pemasukan dari Bu Alvin tadi sudah cukup banyak ya. Untuk bahasa Indonesia terutama sudah sangat-sangat bagus ya, karena kemarin sudah kita kupas pada saat identifikasi masalah ya.